Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Kapten Bonar Victor Napitupulu MM. Dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal, hari ini kita akan membahas tema tentang bagian E, bagaimana kelompok sosial menjadi bangsa. 1. Setelah ada kelompok sosial walau sangat kecil pada awal, misalnya baru 2 atau 3 orang, mulailah berbahasa. Dari bahasa yang sangat sederhana misalnya, senyum dan ketawa, pernyataan senang dan gembira. Atau marah, menangis, mengancam, hingga merapatkan gigi, geraham, gemeretak sebagai pernyataan tak senang, sedih, dan sebagainya. 2. Sejalan dengan waktu dan reproduksi, semakin bertambah warga kelompok sosial itu, bahasanya pun semakin canggih hingga pada tingkat berdialog sesuai kebutuhannya. Mulailah mempertanyakan kehidupan dengan ragam titik tolak yang berbeda-beda. Antara pribadi dengan pribadi, antara kelompok dengan kelompok, sesuai kecerdasan, pengalaman, dan pengaruh lingkungan masing-masing. Itulah sebab keragaman pola pikir sosial atau masyarakat di dunia sangat ramai bervariasi, makanya kehidupan dewasa ini pun ramai. Ketiga, titik tolak yang melahirkan dan membangun budaya masyarakat dapat dilihat dari ruang lingkup budayanya. Ditinjau satu persatu sebagai berikut dua ini. A. Jikalau bahasa yang dipakai suatu kelompok masyarakat berciri demokrasi, berarti pola pikirnya lahir dan dibangun di atas titik tolak kedaulatan warga yang cerdas sosial. Secara jujur terhadap warganya dari generasi ke generasi, berarti leluhur mereka yang mewariskan pola pikir tersebut di atas adalah manusia cerdas sosial dan jujur. B. Jikalau bahasa yang digunakan suatu kelompok masyarakat berciri dogmatis, berarti pola pikirnya lahir dan dibangun atas dasar titik tolak pemikiran dogmatis atau ajaran yang harus diterima tanpa analisa. Warganya cukup menerima dengan berpikir pasif karena dibelenggu oleh ajarannya. Bukan berarti warganya tak dapat berpikir aktif, tetapi dibelenggu oleh ajarannya. Sehingga pertumbuhan pola pikir masyarakatnya menjadi lamban dalam menuju cerdas sosial universal. Karena dibatasi oleh dogmanya yang statis, yang cukup dihafalkan, alias tertinggal dari perkembangan dunia internasional karena tidak dinamis. Jikalau warganya terdiri dari beberapa kelompok dogma yang berbeda dan salah satu di antaranya mengandung atau bermuatan eksklusifisme, chauvinisme, maka ketahanan warga atau negara atau bangsa hanya dapat dipertahankan dengan kekuasaan diktator militer. Akibatnya, kepemimpinan warga, bangsa, negara menjadi tirani, diskriminasi, korupsi, dan segala macam penindasan tak terhindarkan. Bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan, justru menjadi alasan untuk mempertahankan keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu dikumandangkan slogan kosong tanpa penjelasan untuk mempertahankan kekuasaan otoriter.
Didirikan institusi dan undang-undang untuk mencengkeram sektor penting kehidupan warga oleh pihak otoriter berkuasa di semua lini dan sektor kehidupan masyarakatnya. C. Jikalau bahasa yang dipakai kelompok masyarakat berciri feodalis, berarti pola pikirnya lahir dan dibangun di atas dasar paham feodalis atau sistem sosial yang mengagungkan golongan bangsawan, tuan tanah, jabatan atau pangkat, bukan prestasi. Dan sistem politik memberikan kekuasaan besar kepada golongan tersebut. Berarti tidak menegakkan kedaulatan warga atau rakyat. Di Eropa dan Amerika Selatan, para tuan tanah mempekerjakan orang hitam dari Afrika sebagai budak. Di Pulau Jawa, orang-orang Jawa menganggap golongan bangsawan sebagai super, dengan julukan berdarah biru, padahal darahnya merah. Walaupun Indonesia sudah merdeka, walaupun sila keempat Pancasila menegaskan sistem bernegara kerakyatan, dan walau pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan seterusnya, dan walau sudah 73 tahun kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, namun warga negara yang belum cerdas universal alias yang berbudaya feodalis tersebut belum turut menegakkan kemerdekaan dirinya bersama warga atau rakyat Indonesia lainnya. Justru mereka mendukung penjajahan dan penindasan terhadap warganya sebelum dan sesudah kemerdekaan NKRI. Jikalau warga yang tidak cerdas sosial universal adalah mayoritas, dengan berat hati para warga yang cerdas sosial yang minoritas terpaksa tutup mulut atau berjuang hingga titik darah penghabisan tanpa dukungan dari warga mayoritasnya yang berbudaya feodalis. Apa boleh buat, perekonomian rakyat semakin memburuk karena semakin kurang perbandingan warga yang cerdas. Akibatnya semakin banyak orang yang berhati murung atau frustrasi, pengguna narkoba, pencurian, penipuan, perampokan, dan korupsi merajalela. Sementara pihak kekuasaan tidak mampu menegakkan keadilan karena sistem hukumnya tidak memihak kepada rakyat, alias tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dengan demikian, yang memihak kepada kekuasaan pemerintah, kekuasaan uang, kekuasaan nepotisme, dan kekuasaan preman, dan seterusnya. 4. A. Jikalau kepercayaan yang dianut suatu kelompok masyarakat berciri khayal atau takhayul, berarti pola pikir lahir dan dibangun di atas dasar khayal atau takhayul. Para pembaca yang budiman pun tahu bahwa khayal atau takhayul itu tidak nyata. Maka apabila masyarakat yang hidup nyata tetapi berpikir tidak nyata, apakah tidak sama dengan orang gila? Mereka adalah masyarakat manusia yang lemah. Mereka tidak akan menjadi masyarakat bangsa yang kuat karena kepercayaan mereka tidak membangun persatuan dan solidaritas berbangsa. Walaupun populasinya besar, mereka juga tidak akan merasa dan mengaku bangsa. Karena dalam pola pikir khayal dan takhayul tidak ada pengertian bangsa. Dan pola pikir mereka tidak akan mampu mengisi dan membangun ruang lingkup budaya. Sebagaimana disebut di atas,
selama mereka menganut kepercayaan khayal dan takhil tersebut. B. Jikalau kepercayaan yang dianut suatu kelompok masyarakat berciri kesaksian, berarti pola pikir warganya lahir dan dibangun atas dasar kepercayaan kesaksian yang diajarkan oleh para saksinya yang berani bersumpah demi kesaksiannya. Saudara-saudari pembaca yang budiman, mari berpikir ulang lalu bertanya, mengapa di pengadilan para saksi dan kesaksiannya harus diuji kebenarannya? Apakah bukan karena adanya saksi palsu? Apakah saksi yang diakui sah bukan orang yang berada di tempat kejadian secara sadar, mendengar, melihat, merasakan kejadian? Jangan buru-buru membuat jawaban, karena pertanyaan di atas mengapa, apakah bukan, dan selanjutnya, dan apakah saksi dan selanjutnya yang tersebut di atas adalah berlaku di pengadilan. Sedangkan yang perlu dipahami dalam pemaparan ini adalah kepercayaan yang notabene adalah bagian daripada hak asasi manusia. Sungguh berbeda keperluan dan tujuan. Namun tidak perlu bingung, karena kita sudah diberi anugerah canggih otak oleh Sang Pencipta alam semesta. Gunakanlah otak itu secara aktif dan kritis dengan memakai logika dan nalar, rasio empiris dan akal budi untuk memahami semua ciptaannya. Gunakan demi kehidupan yang lebih baik, jangan mengganggu yang lain. D. Jikalau kepercayaan yang dianut suatu kelompok masyarakat berciri premis, berarti pola pikir warganya lahir dan dibangun di atas logika premis, yaitu kebenaran harus dibuktikan. Kebenaran yang belum dibuktikan harus dianggap sebagai kesimpulan sementara atau hipotesis atau premis secara jujur hingga kelak dapat dibuktikan. Warganya jujur atas kenyataan, mampu bertanggung jawab kepada masyarakat secara universal, serta kepada Sang Pencipta alam semesta untuk melindungi kemanusiaan dan alam dengan kebebasan individu dalam bermasyarakat, karena mereka sudah cerdas sosial universal, cerdas demokrasi, dan cerdas M sama dengan A. Artinya manusia mampu mengelola alamnya. Mengapa demikian? Adalah karena pola pikirnya yang didasari logika jujur, yang mengantarkan mereka berpikir ilmiah. Mereka percaya akan adanya pencipta alam semesta berdasarkan hukum alam sebab akibat. Kalau ada ciptaan atau alam semesta sebagai akibat, tentu ada penciptanya sebagai sebab. Tapi hanya sebagai kesimpulan sementara atau premis, karena secara jujur belum dapat dibuktikan tanpa nama kecuali hanya sebutan atas kesepakatan. Oleh orang Batak disebut Mulajadi Nabulun, oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization disebut Supreme God, dan ideologi Pancasila menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Sama-sama premis tanpa ilustrasi dan tanpa literatur. Sebutan mana tersebut bukan nama, karena tak seorang pun di antara mereka yang mengaku mengetahui keberadaan dan nama Sang Pencipta alam semesta, sehingga tak mungkin diperdebatkan. Kepercayaan ini dan penganutnya tidak mendirikan agama, karena tak memiliki firman, wahyu, untuk diajarkan menjadi tata ibadah. Mereka bebas dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Sang Pencipta alam semesta. Itulah sebabnya mereka bebas berpikir
bereksperimen guna memahami segenap ciptaan. Disebut berilmu pengetahuan modern dan berteknologi tinggi atau modern science and high technology. Sebagai implementasi rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada pencipta alam semesta, lahirlah norma kemanusiaan dan norma perlindungan alam. Selanjutnya berlahiranlah norma serta sistem kemasyarakatan sebagaimana pada budaya Batak yang berlaku secara universal. 4. Jikalau prinsip moral dasar yang dianut suatu kelompok masyarakat berciri ketokohan atau pribadi atau pujangga, berarti pola pikir warganya lahir dan dibangun di atas pola pikir sang tokoh. Perlu disadari bahwa setiap pribadi atau kelompok mempunyai ambisi dan kepentingan yang selalu berhadapan dengan kepentingan umum. Maka prinsip moral dasar yang bersifat pribadi atau yang bersifat kelompok adalah prinsip moral dasar eksklusif atau tidak universal. Misalnya, suatu prinsip moral dasar dengan kata-kata yang mencari kemenangan sebagai berikut: menaklukkan tanpa kekerasan, mengalahkan tanpa mempermalukan. Sepintas kedengaran kalimatnya indah, merupakan pola pikir membangun kebijakan dengan lemah lembut tanpa kekerasan. Sepintas kedengaran kalimatnya indah, merupakan pola pikir membangun kebijakan dengan lemah lembut atau tanpa kekerasan. Namun, jikalau diadakan analisa logis atau nalar sosial yang rasional dan empiris, ternyata prinsip tersebut mengandung nilai kebijakan tetapi tanpa kearifan, alias pencari kemenangan bukan kompetisi sehat, tanpa kejujuran dan keadilan sosial, sehingga warganya rendah solidaritas dan tentu mudah diadu seperti domba karena ambisi mencari kemenangan atau menaklukkan atau mengalahkan. Masyarakat penganut prinsip ini perlu dicerdaskan demi ketahanan nasional dan juga untuk perdamaian dunia. Contoh lain misalnya, iakan apa kata orang, jalankan apa kata hatimu. Sepintas kedengaran prinsip ini menggambarkan perangai orang bijak, tetapi hanya bijak bagi dirinya saja, bagi masyarakat justru tidak dapat dipercaya karena tanpa kejujuran demi persatuan. Masyarakat penganut prinsip ini perlu dicerdaskan agar tidak egois. 5. Jikalau prinsip moral dasar yang dianut masyarakat berciri bersama, berarti lahir dan berkembang dari diskusi masyarakat, yang tentu prosesnya dalam kurun waktu yang panjang hingga matang. Kalau prosesnya melalui perdebatan yang alot dan panjang, yang tentu bukan di meja perundingan, lalu di mana dan bagaimana. Berarti lahir dari proses interaksi bermasyarakat oleh para anggota masyarakat yang sudah mempunyai dasar pola pikir universal. Tentu perdebatan yang jujur dan alot akan dapat membangun dan mencapai sifat universal jikalau warganya selalu berargumentasi secara jujur dan telaten atas kenyataan dan takdir kehidupan. Selanjutnya, bertindak adil dan transparan atau tindakan sesuai dengan pernyataan dan didasari kepemimpinan yang manusiawi serta bertanggung jawab atas kemanusiaan dan alam.
Pola pikir demikian di atas ini hanya lahir di masyarakat yang berkebebasan berpikir untuk melahirkan para pemikir besar. Kebebasan individu dalam bermasyarakat bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan tanpa mengganggu pihak lain, yang hanya terdapat dalam masyarakat yang berkepercayaan monoteisme premis. Masyarakatnya saling menopang, saling mengisi, saling mengayom, atau siliasa, siliasi, siliasu. Setelah mencapai kematangan, akhirnya dinyatakanlah prinsipnya sebagai prinsip moral dasar bersama atau PMDB, karena dihasilkan secara bersama. Sebagaimana Pertondion Sopasuhi adalah prinsip moral dasar bersama bangsa Batak yang bertaraf universal. Demikianlah lahirnya prinsip moral dasar bersama masyarakat, mengandung butir-butir persatuan sebagai ajas kemasyarakatan, butir kemanusiaan sebagai ajas kepemimpinan, dan butir pengayoman alam sebagai tanggung jawab untuk menjaga kehidupan. Sebagaimana budaya Batak melahirkan prinsip moral dasar bersamanya yang disebut Pertondion Sopasuhi, yang artinya semangat kebersamaan yang 4 butir sebagai berikut. Butir 1, perhatian si boleh timbang, artinya keadilan yang transparan selaku ajas persatuan. Butir 2, parninggala si boleh tadi, artinya kejujuran yang telaten selaku pendukung ajas persatuan. Butir 3, pamuro somarumbalang, artinya pengayoman alam selaku ajas perlindungan alam atau ekosistem. Butir 4, permahan somarbotahi, pemimpin tanpa kekerasan selaku ajas kepemimpinan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir 1 dan 2 adalah ajas persatuan berdasarkan keadilan dan kejujuran. Butir 3 adalah ajas kesejahteraan tanpa merusak alam atau ekosistem. Sedangkan butir 4 adalah kepemimpinan tanpa kekerasan selaku ajas kemanusiaan dan kepemimpinan. Memimpin manusia harus tanpa kekerasan. Hanya memimpin binatang memakai cambuk atau kekerasan. Demikianlah lahirnya filsafat moral dasar bersama budaya Batak selaku karya bersama masyarakat yang sudah cerdas sosial universal yang dipimpin oleh para namar sahala atau adi manusia atau filsuf Habatawan pada zaman dahulu kala dan terus diwariskan hingga dewasa ini, menyongsong era global yang sudah semakin dekat. 6. Jikalau norma kemasyarakatan yang dianut suatu masyarakat berciri kemanusiaan, berarti lahir dari diskusi masyarakat yang cerdas sosial universal, sebagaimana pada paragraf 5 di atas. Norma kemasyarakatan seperti inilah yang melahirkan sistem demokrasi kedaulatan rakyat. Semua kegiatan bersama warganya dirundingkan bersama. Memang sistem ini lebih rumit dibanding sistem kekuasaan, karena setiap kegiatan bersama warga harus dirundingkan sebelum dilaksanakan. Kecuali dalam keadaan darurat yang memerlukan kebijakan sementara
yang tentu dilaporkan untuk pertanggungjawaban agar mereka tetap silih asa, silih asi, silih asu. Maka kerumitan demikian tidak dirasakan merepotkan. Justru memberi keasikan dan kebahagiaan bagi anggota masyarakat, karena semua warga turut mengambil keputusan kebijakan dan bersama turut bertanggung jawab sebagai implementasi kedaulatan rakyat dibudayakan melalui normanya yang dituang sebagai rambu adat istiadat. Ketujuh, berbeda dengan sistem kekuasaan. Semua kebijakan hanya ditentukan orang yang berkuasa, yang diterapkan dengan cara kekerasan. Tentu tanggung jawab juga di tangannya sendiri. Rakyat hanya bekerja sebagai budak. Sistem ini penyebab suburnya apatisme masyarakat dan lumpuhnya ekonomi rakyat dan negara. Sejarah telah mencatat bahwa negara kekuasaan pada lumpuh ekonominya dan akhirnya pada bubar atau tumbang karena kekuasaan selamanya menuai pemberontakan, sehingga terjadi revolusi seperti Uni Soviet, Yugoslavia, RRC, Afghanistan, Irak, Libya, dan lain-lain. Demikian juga kekuasaan penjajahan. Makanya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization, menghapuskan penjajahan di dunia ini. Kecuali Inggris menjajah tanpa kekerasan. Semua negara jajahannya dididik dan dimerdekakan, yang disebut negara persemakmuran atau negara Commonwealth. Semua negara anggota Commonwealth of England dimandirikan ekonominya atau dalam kurung dipajai, disusun undang-undangnya atau dituturi, dijamin pertahanannya, ditikir tanggana. Yang kedelapan, jikalau adat istiadat yang dianut suatu kelompok masyarakat berciri gotong royong, tentu lahir dan dibangun dari pola pikir kerakyatan tanpa kekuasaan. Warganya berdaulat dalam kegiatan bersama yang diawali dengan musyawarah. Kebebasan berbicara dan berargumentasi dipelihara dalam rambu adat istiadatnya. Dalam kancah bermasyarakat, terbentuklah sistem adat seperti Dalihan Natulu dan atau silih asa, silih asi, silih asu. Saling memotivasi, saling membantu, saling membina, disebut trias manner of culture. Dalam kancah bernegara, terbentuk sistem politik yang disebut trias politika, selaku perangkat demokrasi. Jikalau negara dengan sistem politik demokrasi dan rakyat dengan sistem adat yang demokratis, jadilah bangsa yang berperadaban tinggi untuk melindungi kemanusiaan dan alam dengan cara kerakyatan yang berkebebasan individu dalam bermasyarakat. Dewasa ini, semua negara maju menerapkan sistem politik demokrasi dengan perangkat trias politika. Dengan sendirinya mereka menerapkan trias manner, saling menopang, saling membantu, saling mengayom. Dapat dimaklumi bahwa mereka adalah masyarakat cerdas sosial universal, lebih cerdas dari leluhurnya. Sebaliknya ada masyarakat yang telah menerapkan trias manner of culture dari dahulu kala oleh leluhurnya hingga turunannya, tetapi tidak menerapkan trias politika dalam bernegara. Masih dapat dimaklumi bahwa mereka kurang cerdas sosial universal dibanding leluhurnya. Tentu ada sebabnya, sebagaimana sejarah telah mencatat bahwa pada awalnya kelompok kekuasaan
dengan kekerasan selalu menang duluan terhadap kelompok kedaulatan rakyat atau kemanusiaan yang tidak mempersiapkan perang. Walau pada akhir kelompok kekuasaan akan perlahan melemah apabila rakyat semakin cerdas. Demikianlah dialami masyarakat Batak sejak Perang Padiri hingga penjajahan dan hingga kemerdekaan NKRI yang memaksakan sistem kekuasaan. Tetapi masyarakat Batak sehingga kekuasaan bebas memperalat Pancasila itu sebagai tameng pembohongan publik. Jadi penutup ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian